Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Meteorologi Tropis akan menyampaikan tentang berita hoax. Kami beranggotakan Alifia Dian Safitri, Muhammad Haikal Fikri, dan Nida Azkia. Langsung saja ke berita yang pertama, yaitu tentang suhu panas akibat gelombang panas. Baru-baru ini, warga Indonesia heboh akan cuaca panas yang dirasakan di beberapa tempat. Ada yang berspekulasi bahwa itu disebabkan oleh adanya badai matahari, dan ada juga yang bilang disebabkan oleh adanya gelombang panas. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mengungkapkan bahwa memang terjadi badai matahari pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2021. Namun, menurut LAPAN maupun BMKG, tidak ada hubungan antara cuaca panas dengan fenomena badai matahari. Lalu, sebenarnya apa sih badai matahari itu? Badai matahari merupakan fenomena ledakan energi matahari yang berasal dari bintik matahari ke luar angkasa. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan magnetik seiring tidak seragamnya kecepatan rotasi bagian-bagian permukaan matahari dan antara permukaan dengan interior matahari. Kemudian, dampak dari badai matahari dapat mempengaruhi jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan juga dapat menghasilkan aurora, sehingga tidak menimbulkan pengaruh terhadap cuaca di bumi. Gelombang panas dalam ilmu cuaca dan iklim didefinisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa yang biasanya berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih, yang sesuai batasan WMO atau World Meteorology Organization, yang disertai oleh kelembaban udara yang tinggi. Pusat tekanan atmosfer tinggi menyulitkan aliran udara dari daerah lain masuk ke area tersebut. Semakin lama sistem tekanan tinggi berkembang di suatu area, maka semakin meningkatnya panas di area tersebut dan semakin sulit awan untuk tumbuh di wilayah itu. Gelombang panas umumnya terjadi berkaitan dengan berkembangnya pola cuaca sistem tekanan atmosfer tinggi di suatu area secara persisten dalam beberapa hari. Dalam sistem tekanan tersebut, terjadi pergerakan udara dari atmosfer bagian atas menuju permukaan atau subsidensi sehingga termampatkannya dan suhu meningkat. Untuk mengetahui apakah suatu daerah memiliki gelombang panas atau tidak, itu harus mencatat suhu maksimum hariannya harus melewati ambang batas statistik, semisal 5 derajat Celcius lebih panas dari suhu biasanya. Gelombang panas biasanya terjadi pada wilayah yang terletak pada lintang menengah maupun lintang tinggi. Dikarenakan Indonesia berada di wilayah ekuator, maka sistem cuaca tidak memungkinkan terjadinya gelombang panas. Hal tersebut disampaikan oleh Urip Haryoko sebagai Deputi Bidang Klimatologi. Dijelaskan juga bahwa suhu maksimum yang meningkat di beberapa wilayah Indonesia disebabkan karena matahari tepat di sejumlah wilayah Republik Indonesia, seperti Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Hal tersebut dikarenakan oleh gerak semu tahunan matahari yang dimulai pada September hingga April. Gerak semu matahari merupakan pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga condong ke matahari. Gerak semu tahunan matahari tengah dalam perjalanan menuju posisi 23 lintang selatan. Hal tersebut menyebabkan musim dingin di belahan bumi utara dan musim panas di belahan bumi selatan, serta tutupan awan lebih sedikit pengaruh dari siklon tropis Kompasu. Dikarenakan tutupan awan yang sedikit, hal itu menyebabkan penyinaran langsung sinar matahari ke permukaan lebih optimal dan terjadi pemanasan suhu permukaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan siklon tropis Kompasu di Laut Cina Selatan bagian utara, sehingga terbukti bahwa fenomena cuaca atau cuaca panas disebabkan oleh gerak semu matahari, bukan badai matahari ataupun gelombang panas. Berdasarkan yang disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Ahmad Yani Kota Semarang Nurjana Indriani, dampak angin siklon tropis yang terjadi di belahan bumi utara, tepatnya di Laut Cina Selatan, ada 2 daerah tekanan rendah di utara, tepatnya di Laut Cina Selatan. Untuk 2 daerah tekanan rendah ini berpengaruh pada pola angin di Jawa Tengah. Pusat tekanan rendah lebih kuat yang berdampak turunnya kelembaban udara dan meningkatnya tekanan temperatur di Jawa Tengah. Siklus bibit siklon terjadi karena tekanan rendah di wilayah Laut Cina Selatan yang dimana angin menarik tekanan udara lebih rendah akan memberi tekanan lebih kuat. Hal tersebut memiliki ciri yaitu memiliki pusaran angin
sehingga suhu kelembaban menjadi tinggi dan suhu udara naik berdampak pada suhu menjadi lebih panas daripada biasanya. Pada wilayah Jawa Tengah, peningkatan temperatur masih berlangsung beberapa hari ke depan dengan adanya bibit siklon di Jawa Tengah yang menyebabkan temperatur wilayah meningkat dan berakibat suhu terasa panas akhir-akhir ini. Setelah mendengarkan berita yang pertama, yuk kita sama-sama mendengarkan berita yang kedua, yaitu tentang kemarau panjang 2019 sampai 2022. Pada akhir tahun 2018, berita tersebut terus bermunculan dan menjadi populer di sosial media, broadcast, dan artikel online yang menyebutkan bahwa BMKG memprediksi akan terjadinya kemarau panjang tahun 2019 sampai tahun 2022. Bahkan tidak sedikit juga yang mengkaitkan berita tersebut dengan kedatangan Dajjal yang semakin dekat. Isu tersebut semakin booming dengan pencampuran isu yang mengkaitkannya dengan argumentasi agama tentang akhir zaman. Selain itu juga isu ini semakin panas karena ditambahkan dengan siaran informasi resmi BMKG yang menyatakan bahwa terdapat peluang fenomena El Nino dalam skala lemah di kuartal akhir tahun 2018 dan terdapat prediksi musim hujan yang dinyatakan akan terlambat awal kedatangannya. Terkait isu-isu tersebut, banyak yang memberikan respon informasi valid karena dirasa banyak sekali faktor yang mendukung isu tersebut. Misalnya, penelitian di luar negeri banyak yang memprediksi bahwa kemarau panjang akan terjadi mulai tahun 2018 atau 2019 sampai tahun 2020. Disebutkan juga ternyata datanya cukup valid loh dari berbagai sumber. Indikasinya adalah posisi air bawah tanah semakin dalam atau semakin jauh dari permukaan. Dan tingkat pengendapan air atau precipitation di tanah semakin berkurang. Lalu, apakah isu tersebut benar? Atau malah menjadi isu hoax? Yuk kita sama-sama cek kebenarannya. Herizal sebagai perwakilan Deputi Klimatologi BMKG yang menyatakan bahwa BMKG sudah membantah isu yang meresahkan tersebut melalui berbagai media sosial hampir setiap tahun. Namun ternyata setiap tahunnya isu tersebut berulang kali beredar dan meresahkan kembali. Untuk meyakinkan pembaca, klaim tersebut dimunculkan dalam bentuk screenshot artikel The Guardian yang menjadi sumber dari video informatif YouTube yang telah diupload pada Juli tahun 2017. Dalam artikel The Guardian yang dirujuk dan disisipkan tersebut, sebetulnya memiliki judul artikel asli, yaitu Here is the weather forecast for the next 5 years, even hotter. Isinya kurang lebih membahas tentang lonjakan atau peningkatan suhu global sepanjang tahun 2016 seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK dan terjadinya fenomena cuaca El Nino pada tahun tersebut. Selain membahas tentang informasi perakiraan peningkatan suhu global, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun pengaruh dari fenomena El Nino dihilangkan, tetapi tren peningkatan suhu akan tetap terus berlanjut. Artikel ini juga membahas tentang fakta kecenderungan suhu global yang diprediksikan terus naik dan menimbulkan tahun-tahun yang lebih panas dari tahun sebelumnya. Sama sekali tidak menyinggung kekeringan yang panjang, sebut BMKG. Terkait berita yang meresahkan tersebut, BMKG sudah menyampaikan pendapat melalui media massa dan menegaskan bahwa isu yang beredar tersebut adalah isu yang hoax. Sekalipun benar adanya kondisi perubahan iklim akibat kecenderungan terjadinya peningkatan pemanasan global pada periode klimatologi hingga saat ini, pola musiman sebagai pola utama iklim Indonesia tetaplah ada, yaitu adanya musim penghujan dan musim kemarau. Artinya, tidak akan ada musim kemarau yang berlangsung sepanjang tahun, bahkan hingga menyeberang atau melintasi tahun lainnya. Ada kalanya musim kemarau dapat menjadi lebih parah tingkat kekeringannya atau menjadi lebih lama berlangsungnya jika terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah El Nino. Perakiraan BMKG per 1 Oktober 2018 menyebutkan bahwa awal musim hujan di tahun 2018-2019 umumnya akan mundur sebanyak 68,4%. Awal musim hujan yang diprediksikan secara normal sesuai klimatologisnya di 78 zom, yaitu sebesar 22,8%. Dan
awal musim hujan yang diprediksikan maju di 30 zone sekitar 8,8%. Selebihnya 147 zone meliputi sebagian Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua akan mulai musim hujan pada November 2018 dan 85 zone lainnya akan mulai pada Desember 2018. Jadi, sampai sini sudah tahu kan bahwa berita tersebut hanyalah hoax dan dapat disimpulkan bahwa kejadian kemarau panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2022 atau kemarau lintas tahun tersebut tidak terjadi dan tidak ada kaitannya dengan argumentasi agama tentang akhir zaman atau kedatangan Dajjal. Sekian berita hoax kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.